Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 7. Sanggul besar ingin membalas dengan tubuhnya. Lu Tingxiao mengamati wanita di tempat tidur itu dengan penuh selidik, seolah-olah dia mencoba untuk mengetahui apakah ekspresi terkejut di wajahnya itu nyata. Setelah beberapa lama, sepertinya dia akhirnya percaya bahwa dia tidak mengetahui identitas harta kecil. Dia kemudian berbicara dengan tenang, "Permintaan Anda." Permintaan apa? Ningxi tidak mengerti kata-kata yang muncul entah dari mana. "Adikku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan harta kecil. Dia memintamu menyatakan permintaanmu." Lu Jingli memiliki ekspresi, "Kamu mendapatkan emas kali ini," tertulis di seluruh wajahnya. Mendengar ini, roda gigi di kepala Ningxi berputar dengan cepat saat dia dengan hati-hati berkata, "Kamu benar-benar tidak perlu berterima kasih padaku. Memang benar aku menyelamatkan harta kecil, tapi dia juga menyelamatkanku. Jika bukan karena harta kecil keluar untuk meminta bantuan, maka aku masih akan dikurung di sana sekarang. Jadi kita bisa dianggap setara." Meskipun dia sangat beruntung bisa menyelamatkan pangeran cilik, bagaimana dia berani meminta hadiah untuk itu? Semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan mereka mengalami delusi paranoid karena diperdaya. Terlebih lagi, ini adalah keluarga Lu yang super kaya dan elit kelas atas yang mereka bicarakan. Sungguh menakjubkan bahwa mereka tidak mencurigainya mengarahkan seluruh kejadian. Tidakkah kamu melihat betapa hati-hatinya Lu Tingxiao memandangnya tadi? Untuk menghindari penderitaan tambahan di kemudian hari, yang terbaik adalah menyamakan hubungan di antara mereka. Ningxi mengira tidak ada masalah dengan jawabannya, tapi ekspresi Lu Tingxiao tetap tidak senang, menyebabkan ledakan ketakutan di hatinya. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa ekspresinya gitu menakutkan? "Saudaraku, jangan memasang ekspresi menakutkan seperti itu. Kami tahu Anda mencoba membayar hutang budi, tapi mereka yang tidak tahu apa-apa tentang situasi ini akan mengira Anda mencoba membalas dendam." Lu Jingli tidak tahan melihat seorang wanita cantik menderita ketakutan, jadi dia angkat bicara untuk mencairkan suasana. Dia lalu menoleh pada Ningxi dan berkata, "Adikku tidak suka berhutang pada orang lain. Kamu sebaiknya meminta sesuatu saja. Tidak perlu bersikap sopan. Bahkan ada orang yang memaksa orang lain untuk mengajukan permintaan." Sudut mulutnya bergerak-gerak, "Bukannya aku sopan, kamu benar-benar tidak perlu membalas budiku. Apa yang saya katakan adalah kebenarannya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksanya." "Tidak perlu." Lu Tingxiao berbicara dengan sederhana dan langsung pada intinya. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Lu Jingli angkat bicara, "Ada rekaman pengawasan di gudang bar. Aku sudah melihatnya, harta kecil berlari masuk sendiri. Sedangkan bagi Anda, pengelola bar sudah mengakui bahwa dialah yang mengurung Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir, kami tidak mencurigai niat Anda. Karena kamu menyelamatkan harta kecil, mintalah sesuatu." "Bagus, kami segera kembali ke awal." Pada akhirnya, Ningxi tidak punya pilihan lain. Di bawah tatapan Lu Tingxiao yang semakin kuat, dia mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, "Kalau gitu, bagaimana kalau kamu memberiku uang? Orang kaya suka menyelesaikan utang dengan cara yang sederhana dan lugas, bukan?" Lu Tingxiao juga seharusnya menjadi tipe orang yang suka memecahkan masalah dengan uang. Jika dia tidak meminta uang, bukankah mereka akan mengira dia sedang mengincar hal lain? Jika bukan uang, lalu manusia. Saat Ningxi diyakinkan bahwa ini adalah permintaan paling tepat yang bisa dia ajukan, ekspresi Lu Tingxiao menjadi lebih buruk lagi. Ningxi hampir menangis. Kenapa dia harus gitu pendiam? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Apakah mengucapkan beberapa kata lagi akan membunuh Anda? Lu Jingli, si mesin penerjemah, mengusap hidungnya. "Adikku berpikir bahwa memberimu uang saja sudah terlalu menghina." Ningxi melolong dalam hatinya, "Tidak apa-apa. Hina saja aku. Status keluarga Lu terlalu istimewa dan dia tidak bisa memikirkan permintaan yang pantas saat ini." Saat mereka hampir menemui jalan buntu, Lu Tingxiao angkat bicara, "Menikahlah denganku." Ningxi benar-benar tak bernyawa selama sedetik, sebelum terbatuk-batuk dengan keras. Hampir mati tercekik karena ludahnya sendiri. Batuk, batuk, batuk. "Apa yang kamu katakan?" Setelah akhirnya berhasil menghentikan batuknya, dia buru-buru berbalik ke arah Lu Jingli dengan penuh semangat. "Tuan muda kedua, tolong terjemahkan." Namun, kali ini bukan hanya Ningxi, tapi juga Lu Jingli yang benar-benar linglung. "Saudaraku, apa maksudmu?
Aku bahkan tidak bisa menerjemahkannya untukmu kali ini. Pada saat ini, nasib baik tiba dan sebuah bola lampu meledak di kepala Ningsi. Dia berkata dengan terbata-bata, "Jangan bilang kamu memutuskan untuk membalasku dengan tubuhmu karena aku menyelamatkan putramu." Lu Tingxiao sedikit memiringkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk, bisa dibilang seperti itu.